Pak, gimana? Ada katanya boleh tahu seperti apa? Mungkin gimana Bang Bi? Bang Bi. Iya, dia patah tadi saya kayak patah tulang ya. Sebelah sini Bang. Pegel banget. Gimana Bang? Petet-petet. Oh iya Bang. Maaf. Sakit-sakit. Allah Akbar. Udah jalan. Oh iya, sorry Bang. Maaf ya Bang Bi. Ada muka. Saya bakar ya. Bakar apa ya? Ntar salah kirim lagi Bang. Iya, kemana soalnya? Makasih banyak Bang Bi. Jadi buat kalian ya? Iya. Apalah ya. Enak nggak? Mantep. Mantep ya. Satu lagi baju. Dapat juga sih. Oke Bang Bi, gimana Bang? Apa itu? Yang itu postingan relawan bukan untukmu. Pak, gimana? Ada katanya boleh tahu seperti apa? Mungkin gimana Bang Bi? Bang Bi. Iya, dia patah tadi saya kayak patah tulang ya. Sebelah sini Bang. Pegel banget. Gimana Bang? Petet-petet. Oh iya ya Bang. Maaf. Sakit-sakit. Allah Akbar. Udah jalan. Oh iya, sorry Bang. Maaf ya Bang Bi. Ada muka. Saya bakar ya. Bakar apa ya? Ntar salah kirim lagi Bang. Iya, kemana soalnya? Makasih banyak Bang Bi. Jadi buat kalian ya? Iya. Apalah ya. Enak nggak? Mantep. Mantep ya. Satu lagi baju. Dapat juga sih. Oke Bang Bi, gimana Bang? Apa itu? Yang itu postingan relawan bukan untukmu yang Abang El sama Cina. Relakan yang paling untukmu. Iya. Mungkin seperti apa sih kedekatan sama Abang El sampai Lumayan. Emang patah hati banget. Hah? Abang L nya Bang Bi. Jangan buat lucu-lucuan. Buat masa abangnya pacarnya cuci baju kan lucu-lucuan. Masa yang gitu dipertanyakan. Iya, maksudnya enggak sih, lebih ke kedekatan sih. Pesan makanan buat aku sama bini aku. Ntar dulu ya guys. Iya, Bang. Aku pesan apa nih? Alamatnya jangan lupa. Alamatnya amat palsu. Ya. Enggak maksudnya jangan kesini kayak Iya, kemarin. amat salah ya. Apalah rezeki kalian berarti. Mana ini? Oh, oke. Apa itu? Punten, kenapa? Kemarin mungkin pertemuannya Abang El sama Siva gimana? Iya, abang kan udah itu kan dia pas masih kecil, masih kecil banget, bayi banget, belum ngerti. Sekarang dia udah tahu bahwa itu cuma lucu-lucuan aja. Tapi kan respon netizen juga lucu gitu Bang Iya, Bi. Ada yang sebenarnya. terhalang size lah gitu-gitu. Iya, keluarga kita spesialis ditinggal nikah katanya. Tapi ada kehilangan Abang, mungkin ada nanya gitu. Apa? Enggak lah, rumah. Aku mau pacarnya banyak. Sorry. Tapi ada ungkapan nggak mungkin kemarin Abang El pas ngeliat Siva gimana gitu? Iya kan. Salting aja, salting mungkin. Karena menurut saya kalau kayak cewek cantik salting kan. Jadi dia lebih ke salting aja. Bang Bi, mungkin sedikit kerugian itu gimana sih? Gitu. Iya. Nggak mau bahas itu. Oh, oke. Bang Bi tentang ini Itu kan saya cuma ditanya doang. Saya ditanya sama mungkin orang itu korban. Saya cuma menjawab ya apa adanya aja gitu. Tapi total kerugian berapa Bang? Ya sekitar segitu yang saya sebut. 1,9 ya Bang Bi. Ada langkah selanjutannya nggak Bang Bi? Nggak ada. Ikhlasin aja gitu Bang Bi. Ya namanya juga ya kayak begitu. Ya kan bisa diganti yang lain kan. Tapi banyak netizen yang masih menghujat dirimu. Apa? Banyak netizen yang gak suka sama dirimu gitu. Mereka kamu bilang lubang hidup lah gitu, sampai kamu story gitu, sampai mutasi rekening itu gimana sih tanggapannya? Banyak netizen yang apa? Tadi pertanyaan? Yang banyak gak suka sama kamu dibilang numpang hidup gitu, Iya, bahkan kamu harus dia kan nggak suka nunjukin karena bukti mutasi rekening gitu. Bisa aja pertanyaannya pancing. Jangan kamu juga yang nggak suka sama saya. Jadi menghadapi itu mendamaikannya Apa? gimana sih Bang Bila? Ya intinya kan banyak orang yang nggak tahu. Orang kan hanya melihat sekilas. Orang kan hanya melihat dari hasil framing media. Gitu. Saya hanya menjabarkan fakta dan data untuk beberapa orang yang saya anggap itu khusus tertuju ke orang-orang tersebut yang mungkin di masa lalu atau pernah menganggap saya seperti itu. Ya cuma kebetulan karena
tujuan saya kan nyarinya ikan besar ya, tapi yang ketangkep beserta ikan-ikan kecilnya nggak apa-apa sekali ya. Bahwa apa yang saya lakukan ya lebih dari yang Anda tahu gitu untuk keluarga saya. Bang Bi, tapi untuk menjaga keharmonisan Bahkan kan saya sudah pernah bilang berkali-kali bahwa bahkan semenjak nikah saya selalu melarang atau membatasi istri saya untuk affair. Kalau kita melihat dari zaman dulu sebelum saya nikah, bahkan Anda bisa cek riset ya, tidak sampai 5 kali bahkan tidak sampai hitungan jari di mana istri saya off-air. Bahkan diantaranya itu hanya sebagai support buat temen. Contoh kayak ke konser Onyo dan beberapa undangan-undangan temen. Jadi memang saya bilang udah, kamu ketika nikah cari pekerjaan yang tidak mengganggu waktu kamu sebagai seorang ibu gitu, seorang istri. Ya udah gitu, hasil kesepakatan kita bersama setidaknya untuk saat ini ya istri saya memang membatasi. Dan kalau Anda riset, tidak hanya netizen yang netizen yang SDM rendah ya bisa dibilang, karena tidak riset terlebih dahulu terhadap apa yang Anda lihat. Anda bisa melihat kok fakta bahwa selama hampir 6 tahun kita ketemu, istri saya tuh cuma sekali off air di Sulawesi, itu pun kontraknya udah berlaku sebelum kita kenal gitu. Jadi memang saya membatasi, saya nggak mau biarin sampai dimana dulu dari kota ke kota sampai pingsan istri saya gitu. Ya kalau Anda ngerasa asumsi Anda benar, Anda silakan datang ke rumah saya, boleh kita cek sekalian mutasi rekeningnya, atau Anda mau nggak apa-apa. Kalau memang atau kumpulin kolek lah video di mana istri saya nyanyi seperti yang dahulu dia lakukan sebelum nikah. Kalau ada lebih dari 5 kali, Anda saya kasih uang cash. Berarti itu bukan harus validasi ya, berarti itu adalah pembuktian darimu. Itu kan ya kan saya itu ya itu memang validasi dong. Itu kan validasi di mana kita memvalidasi hal yang menjadi asumsi liar bagi sebagian orang. Di mana mungkin kalian kan, Anda juga kan, yang bisa jadi Anda yang saat itu menggoreng berita saya, memframing saya, itu kan framingan tuh. Yang saya hanya menjelaskan ini loh, yang kamu lihat di media tidak seperti asumsi yang ada di kepala kamu gitu. Bang Bi, tapi menjaga keharmonisan rumah tangga sih seperti apa sih Bang Gilar? Wah, kalau kita masih belajar, kita nggak bisa, kita bukan pasangan yang sempurna. Kalau untuk menjaga keharmonisan kita masih terus belajar ya, menjaga komunikasi, menjaga hal-hal karena memang kita juga masih butuh banyak bimbingan. Kalau untuk minta nasihat ya jangan dari kita lah, dari yang memang sudah lama lah menjalin hubungan, sudah lama menikah. Ketika menemui likukan tajam dari waktu itu kan Kak Lesti sempat kayak mau putus asa dalam pernikahan itu. Siapa bilang? Itu kamu atau istri saya bilang? Waktu ada yang kemarin itu. Yang bilang siapa, kamu? Apa istri saya? Karena istri saya nggak pernah ngeluarin statement sampai sekarang. Gitu ya. Tapi waktu yang iya, bahkan yang ribut-ribut kan iya. wartawan kan, bukan kami kan. Oh gitu. Berarti sebenarnya Kak Lesti tidak putus asa dalam menjaga yang bilang itu siapa? Anda atau enggak, saya bertanya. Maksudnya kalian berdua artinya untuk ketika menemui persoalan itu bagaimana sih mengatasinya? Ya yang paling tahu kan kami. Yang paling tahu kami, bukan orang lain. Orang lain hanya bisa menilai. Orang lain hanya bisa menilai dari permukaannya kan. Siapa sih yang paling mendamaikan kalau misalnya ada percekcokan atau siapa gitu, kayaknya yang siapa? Ya kita sendiri kita yang menjalani. Kita yang tahu. Dan dinamika dalam hubungan rumah tangga itu hal biasa. Gitu. Cuma memang setiap hal yang terjadi pasti ada pelajaran yang bisa kita petik. Dimana mungkin kita dulu terlalu membebaskan orang lain untuk masuk. Sekarang kita tidak membiarkan orang lain untuk intervensi untuk hubungan kita, karena mungkin saja ya. Saya punya asumsi ya ada orang juga yang punya kepentingan kan, kita nggak pernah tahu gitu. Jadi ya untuk saat ini ya kita lebih tertutup menjalani hubungan. Yang tahu ya kita sebisa mungkin kita saring supaya tidak sharing orang. Karena sharing orang kebahaya kadang-kadang. Suka dipelintir, suka lebih-lebihin demi kepentingannya. Jadi bahaya nggak sih buat keutuhan rumah tangga gitu? Bang Bi, dikit dong. Nggak tahu. Anda gimana pengalaman Anda? Bang Bi boleh Berapa minta tahun? ucapan bela duka nggak? Sekarang lagi bela ada duka Bang Bi.
Bela Ya, Sungkawa. kereta. Belum terlalu mengikuti kronologisnya, tapi yang pasti saya dari hati kecil yang paling dalam mengucapkan turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban. Semoga selalu diberikan kekuatan, semoga segera dipulihkan fisik dan hatinya. Bang Bi, mungkin tanggapannya sedikit soal daycare yang lagi viral, Bang Bi. Apa itu? Daycare yang lagi viral. Menelantarkan anak Iya. bayi, jadi mereka tuh dititipin Tidak bayi, sesuai tapi malah SOP. kayak Saya disiksa. saya nggak belum ngikutin beritanya. Saya takut salah ngomong. Tapi Bang Bi sendiri alasannya nggak pakai sus buat anak apa sih, Bang? Nggak pakai sus buat anak? Iya, suster. Anak saya satu anak itu punya satu suster. 3 anak saya ada 3 suster. Termasuk Yang bilang nggak punya suster siapa? Justru alhamdulillah kami masih dikasih masih dikasih kemampuan untuk bisa, satu kita membuka lapangan pekerjaan, satu lagi kita tetap menggunakan jasa suster. Jadi supaya apa? Memang janji saya bilang untuk istri saya apapun gimana caranya saya bisa mempermudah hidup kamu, termasuk untuk urusan kalau memang kita punya anak ya, tanpa mengurangi waktu kita bersama anak, kita tetap ada suster yang ngejaga. Bahkan suster ketiga aja udah ada sebelum anaknya lahir. Gak tahu yang update dia, makanya follow Lesar Insight. Bang Bi, tapi Teteh berarti udah sendiri udah ikut disiapkan yang sekolah terkait, belum, Bang Bi? Teteh udah ikut sekolah belum, Bang Bi? Udah dong. Maksudnya Udah dong. udah disiapkan jauh-jauh hari biar Dede juga nggak repot. gitu, Iya dong, maksudnya nggak- dari dulu coba perhatiin dari dulu sebelum ketemu saya. Sebelum ketemu saya, istri saya masih nyetir sendiri. Sekarang saya nggak pernah bolehin. Bahkan yang nyetir khusus kan, yang nyetir angkatan. Memang tujuannya untuk menjaga abang sama istri saya sebagai yang sifatnya membantu untuk pengawalan. Itu adalah satu bentuk perlindungan yang bisa saya berikan untuk keluarga saya. Ya semua orang tahu berarti ya, padahal dirimu harmonis. Ya harusnya sih tahu ya kalau punya hati yang nggak dengki, nggak asat, dan nggak cari engagement dari cara yang kotor ya. Mas begitu nggak? Tapi soal kerugian kemarin itu dianggap jadi apa sih sampai akhirnya bisa mengikhlaskan mungkin? Kan itu jumlahnya banyak banget. Ya itu kan karena udah lama ketika udah lama kejadiannya, saya pun sudah mengikhlaskan. Bukan berarti saya memposting itu lebih kepada saya nggak ikhlas dong. Itu lebih kepada untuk himbauan aja bahwa saya hanya menjaga supaya orang tidak berasumsi bahwa uang itu saya telan berbulat. Uang itu saya mencari keuntungan dari situ. Enggak, justru saya juga mendapatkan kerugian dari situ. Pembelajaran buat orang Iya pembelajaran sih sebetulnya. Untuk lebih hati-hati lagi dalam berinvestasi, lebih yang pasti-pasti aja lah gitu, yang real aja. Bang, tapi Teteh udah mulai ikut kegiatan belajar kayak sekolah. Ya, bisa sampai sahur gue di sini. Kenapa? Teteh udah mulai belajar juga, ikut sekolah gitu. Iya udah sekolah. Itu tadi anak kita dari usia setahun udah disekolahkan, alhamdulillah mendapatkan pelajaran dari usia dini kan. Juga dapat suster yang alhamdulillah, apalagi yang suster ketiga kita bersyukur banget. Biasanya untuk newborn itu kan PR-nya adalah kita tuh sering gonta-ganti, banyak nggak cocok lah suka gonta-ganti. Tapi syukurnya yang ini adik Joy susternya langsung klik, langsung ngerti gitu harus apa, dan kita pun udah sefrekuensi lah istilahnya. Oke, makasih Bang Di. Makasih banyak Bang.